Ternyata dulu pernah lahir seorang ulama besar, yakni adalah di Kecamatan Kepenuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ulama besar yang lahir di Kepenuhan. Sejarah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin lahir pada tahun 1886 Masehi di Kota Tengah. Tuan Syekh Yahya Ansaruddin adalah seorang tokoh agama yang terkenal di masanya. Dia pun pernah diangkat menjadi menteri raja, tapi ketika itu dia merasa jiwanya, ilmu agamanya kurang, lalu dia merantau meletakkan jabatannya kepada raja dengan secara hormat. Begitulah kalau ulama dulu, ketika pangkat jabatan tidak membuat dia lupa kepada Allah, tetapi dengan itu dia merasa dirinya kurang dalam ilmu agama, lalu dia letakkan jabatannya itu, lalu dia pun merantau menuntut ilmu agama, yakni adalah ke negeri Islam Langkat. Ketika sebelum Tuan Syekh Yahya Ansaruddin menuntut ilmu ke Islam Langkat, ketika itu negeri Tanah Melayu yang terkenal adalah Tuan Syekh Abdul Wahab Rakan Al-Khalidi Naqsabandi. Setelah berlalu, maka Tuan Syekh Yahya Ansaruddin melanjutkan pengembangan ilmu agama di tanah negeri Melayu, yakni adalah Kecamatan Kepenuhan. Dia kembangkan ilmu agama Tarikat Naqsabandiyah di negeri Melayu. Lalu dia pun meninggalkan Kepenuhan, melanjutkan pendidikan atau menuntut ilmu ke negeri Langkat yang kita kenal sekarang ini adalah Sumatera Utara. Setelah selesai menuntut ilmu di negeri Langkat, keinginan itu semakin kuat, lalu akhirnya Tuan Syekh Yahya Ansaruddin melanjutkan menuntut ilmu agama, yakni adalah ke negeri Kedah, Malaysia. Jadi dulu Kedah namanya Malaysia sekarang. Tapi keinginan tetap kuat. Setelah di Kedah, Malaysia menuntut ilmu, dilanjutkan menuntut ilmu ke negeri Mekah sambil menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni adalah Haji ke Baitullah. Dalam singkat cerita, di Mekah Al-Mukarramah, Tuan Syekh Yahya Ansaruddin yang 5 tahun beliau menuntut ilmu di Mekah, belajar ilmu nahwu saraf, belajar ilmu mantik, ma'ani, ilmu fikih, usuluddin, ilmu hadis, ilmu tafsir. Itulah yang dipelajari Tuan Syekh Yahya Ansaruddin. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Tuan Syekh Yahya Ansaruddin balik lagi ke Kepenuhan. Balik lagi ke Kepenuhan. Sekitar 2 tahun kemudian, beliau langsung mendirikan sebuah kampung di Gelugur yang saat ini berada di wilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah. Ternyata dulu pernah lahir seorang ulama besar, yakni adalah di Kecamatan Kepenuhan. Pendek singkat cerita, pada tahun 1929
Di Gelugur baru ada rumah, kalau dalam yang saya dapatkan dalam kisahnya, yaitu 6 buah rumah beserta sebuah nosah atau berasal dari kata madrasah, yakni adalah tempat belajar atau dipahami masyarakat sebagai tempat suluk menuntut ilmu lagi. Jadi orang-orang dulu itu menuntut ilmu luar biasa, tak pernah merasa cukup, merasa kurang, seperti kita minum air garam, semakin diminum semakin terasa asin. Begitulah orang dulu ketika mereka menuntut ilmu agama. Pendek singkat cerita, dia pun menuntut ilmu balik. Tepatlah pada tahun 1934 kembali lagi ke Penuhan dan mulai memberi pelajaran-pelajaran kitab yang berbahasa Arab. Pada sore hari belajar bertempat di Munosah. Setelah mengajar setahun di Munosah tersebut, maka pada tahun 1935 didirikanlah maktab yang disebut dengan Kutab Darul Ulum, sebuah lembaga pendidikan. Maka disitulah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin menghabiskan waktu untuk memberikan kajian-kajian agama, belajar di kutab itu. Kalau sekarang mungkin itu MTS Darul Ulum, ini adalah merupakan cikal bakal merintisnya, yakni adalah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin. Maka patutlah kita bersyukur lahir seorang ulama besar di negeri kita, tanah Melayu kita, tepatnya di Kecamatan Kepenuhan, yakni adalah Kota Tengah. Maka orang-orang yang penduduk berdomisili di Kepenuhan Kota Tengah, mereka harus tahu, paham, ternyata di sana dulu lahir seorang ulama hebat yang merintis agama, membawa tarikat Naqsabandiyah. Terus saya tak salah, di Pasir Panda dulu ada murid dari Tuan Syekh Yahya Ansaruddin ini, banyak murid dia, banyak dari Rambah Hilir sampai kepada dalam sejarahnya orang Sumatera Selatan pernah belajar bersama Tuan Syekh Yahya Ansaruddin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita generasi anak cucu cicitnya bisa mengingat bagaimana mereka berjuang menegakkan agama syariat di bumi Melayu, khususnya di negeri Kecamatan Penuhan. Inilah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita akan cari buku-buku referensi untuk menambah wawasan bagaimana mereka merintis, berjuang untuk kemajuan agama, khususnya di negeri Kabupaten Rokan Hulu, yakni adalah di negeri Kepenuhan. Terima kasih saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah Tuan Syekh Yahya Ansaruddin yang lahir pada tahun 1886 dan beliau wafat di Kota Tengah, tepat pula pada tahun 1959 Masehi. Mudah-mudahan kita bisa mengingat para ulama yang berjuang menegakkan syariat agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.